B.J. Habibie, dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia pasca mundurnya Soeharto pada tahun 1998. Pada 14 Maret 1998, Habibie digalet menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Akan tetapi, jabatan itu tidak berlangsung lama. Selang 2 bulan, terjadi demo besar-besaran yang akhirnya menentukan masa pemerintahan Soeharto. Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden akibat tragedi Mei 1997 membuat posisi Habibie naik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Walaupun masa jabatan B.J. Habibie terbilang singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran di Indonesia. Selama Orde Baru berkuasa, pers dibungkam sehingga mengalami kemandekan dalam hal demokrasi. Namun pada masa pemerintahan Habibie, pers mendapatkan kebebasannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini menandai keterbukaan di Indonesia dalam bidang pers. Selain itu, Habibie juga memberikan kebebasan kepada kaum Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Masa pemerintahan Habibie diawali oleh huru-hara di Indonesia yang terjadi pasca turunnya Soeharto, sehingga ekonomi di Indonesia mengalami hyperinflasi dan naiknya kurs dolar atas rupiah hingga mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun, pemerintahan B.J. Habibie berhasil memperkecil kurs dolar tersebut terhadap rupiah menjadi Rp6.500 per dolar AS. Berikut merupakan beberapa perubahan yang diterapkan oleh Habibie dalam bidang politik. Yang pertama, menerapkan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melewati pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai ganti rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian persoalan utang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, atau yang keenam, mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Pada masa pemerintahan Habibie, juga mengadakan referendum bagi Timor Timur di bawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timor Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintahan Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timor Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat Habibie mengalami penurunan kepercayaan dari publik dan elit politik. Dampaknya, Habibie menjadi sosok yang tidak populis dalam hal sosial politik. Namun, secara umum, penegakan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial kala itu. Setelah melihat banyak transformasi menuju perbaikan berbagai aspek semasa masih memegang jabatan, Habibie dapat dikatakan sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia meskipun pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen. B.J. Habibie berhasil memperjuangkan nilai-nilai imajinatif intelektual yang selama Orde Baru dibungkam. B.J. Habibie berhasil mematahkan sendi-sendi otoritarianisme Orde Baru. Kesetaraan dan kebebasan menjadi prinsip dasar yang ingin ditegakkan oleh B.J. Habibie. Kedua nilai itu menjadi roh demokrasi. Sepertinya, B.J. Habibie belajar banyak mengenai keadaan Jerman di Perang Dunia II, sehingga ingin membuat Indonesia sebagai negara demokratis dan humanis. Dengan berbagai pencapaian yang digagas oleh Habibie, beliau tidak hanya menyandang sebagai bapak teknologi, namun juga sangat layak untuk menyandang bapak demokrasi walaupun masa jabatannya hanya 512 hari. Pasca turunnya B.J. Habibie sebagai presiden, ia lebih banyak berada di Jerman daripada di Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, B.J. Habibie kembali aktif di pemerintahan untuk menjabat sebagai penasehat presiden mengawal demokratisasi di Indonesia melalui Habibie Center.